Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tubuhnya tidak menyatukan tajwid pada dirinya, dia yang pertama kali tubuhnya akan menghancurkan dirinya. Abah lebih puluhan kenal tahfidz Quran makin sombong ya. Coba, maaf ya, mari kita luruskan. Itulah karena kamu pandangannya masih syariat. Anggap yang kamu anggap baik itu baik. Padahal tidak semua yang anggap kamu baik itu ternyata baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru Al-Quran itu pada saat kamu dihafalkan, tapi kamu tidak menyatukan iqra kitab yang membaca Al-Quran pada diri, menerapkan tajwid pada diri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Ya Daud ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Musa ya Isa. Assalamualaikum ya Yahya Zakaria. Assalamualaikum Daniel. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus Samawat. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Bismillahi masyaallah la yashukku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yushriku syu'a ilallah. Bismillahi masyaallah min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH di seluruh Nusantara. Selamat pagi semua yang ada di Papua, Sorong. Siapa nih dari Sorong ya? Ya semua. Terima juga dari Papua, Mas Bambang, Reza, semua ya. Dan juga seluruhnya yang dari Kalimantan, Mas Budi, Bu Ilin, Pak Tarani, semua buah dari Ananda Arafat ya, Bang Ais, sehat semua. Semua sahabat Mas Ardian ya sehat, berkah, bahagia, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sahabat yang ada di Pulau Jawa ya juga Sabah. Kali ya semua juga ya Bang Kamal di Bandar Kelang, kemudian Pak Abu ya semua. Kemudian juga sahabat yang di Batam ya Pak siapa? Juga sahabat Singapura Pak Kasman ya sehat ya Bang Kasman, selalu sehat semua. Kemudian juga Ibu Siti yang ada di Hong Kong ya, kemudian Bu Wiwi yang ada di Taiwan ya, dan teman-temannya semua ya sahabat sehat lah. Nah kemudian Mbak Nuri yang di Perth ya, yang ada di sahabat Mas Andi masih ada di Melbourne ya, di Sydney ya, sehat semua ya. Mas Andi yang ada di Kopadosia dan semua teman yang ada di Jeddah, Taif, Riyadh, sahabat sehat semualah ya. Dan juga sahabat-sahabat London yang insya Allah katanya mau ke sini, silakan Abah tunggu ya. Nanti di bulan Juli, cuma yang dari London mohon tadi ada pastikan karena
Abah di bulan Juli itu ada program di Bali ya, ada kurang lebih 5 hari di Bali nanti di bulan Juli. Ya sudah waktunya sudah dibook buat bulan Juli. Nanti pastikan dengan Pak Agus Ramdhani ya, jangan sampai nanti Ananda yang dari London jauh-jauh ketemu Abah nanti nggak ketemu ya. Intinya sahabat, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dibangunkan ya untuk belajar memahami kehidupan, untuk belajar untuk memahami adalah menemukan rasa sahabat. Dari perjalanan jasad menuju perjalanan hati, dari perjalanan hati menuju perjalanan ruh sampai pada perjalanan rasa. Maka oleh karena itu adalah ini hidup ini tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tapi satu dari semua ya. Pada dasarnya ada tentang bagaimana menyaksikan nur afal Allah pada tubuh, nur asma Allah pada hati, nur sifat Allah adalah pada ruh, nur zat Allah pada syir. Semuanya hanya tentang dia, sahabat. Inna dina indallah, segalanya adalah hanya di sisi Allah dari semua. Ya, kita diadakan oleh Allah dari semua adalah untuk menyatakan keberadaannya dari semua. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Maka pada saat itulah, maka kenapa ada Al-Quran itu disusun dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, sahabat. Ada dohir, ada batin, itu saja. Ada jasad, ada ruh, dari semua ya. Ada jiwa, ada raga. Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim, dari semua ya. Oleh karena itulah bahwa mari kita rasakan afal Allah setiap saat, setiap helaan nafas, setiap kehidupan ya. Pada apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang diucapkan oleh mulut, dirasakan oleh lidah dari semua. Maka ada rasa dohir, ada rasa batin. Dan marilah kita pandang kehidupan ini syariat dan hakikat. Memandang syariat, sahabat, adalah senantiasa melihat segala apapun yang dilakukan pada makhluk dan juga pada Allah, syariat dan hakikat. Pada memandang segala sesuatu adalah secara syariat, pada Allah adalah lihatlah segala apa yang terjadi pada diri, ya tadi kebodohan diri, kesalahan diri, dosa diri, maka pandanglah syariat supaya kita bisa bertobat, sahabat. Ya, maka marilah kita adalah belajar. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan marilah kita adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul qarih. Tebarlah kebaikan. Marilah liko dengan Allah. Pada saat membantu orang itu kita liko dengan Allah. Pada saat menjenguk yang sakit kita jumpa dengan Allah. Pada saat ada musibah kita membantu, kemudian kita ikut bela sungkawa, kita sedang jumpa dengan Allah. Dan segalanya perjumpaan setiap hari itu tiada lagi perjumpaan kecuali perjumpaan dengan Allah secara syariat dan hakikat. Jadi kalau begitu jumpa dengan Allah itu begitu mudah, sahabat ya. Tapi sebelum mulai, karena Abah masih ngopi, ya Abah mengucapkan selamat saum buat sahabat Muhammadiyah ya tadi semua. Semoga kita dalam saum kita menemukan kesadaran, sahabat ya. Karena tadi malam Abah, walaupun dengan bercanda, tadi malam kita sudah membahas bahwa kita ini semuanya karena Rahman Rahim, maka ada jiwa dan raga, ada dohir dan batin, maka kita harus mengupgrade. Tadi melakukan Isra adalah dan Mi'raj tadi semua pada dohir dan batin. Karena segala semua isi makhluk ini di dunia ini mengalami Isra wal Mi'raj kalau kita ngerti. Mari kita jangan sempitkan mana Isra Mi'raj itu hanya kepada baginda Nabi. Seluruh makhluknya melakukan Isra Mi'raj, sahabat. Maka lihatlah oleh Anda dalam setiap sela kehidupan di alam dunia ini. Tidak ada makhluk yang tidak tagoyur. Tidak ada makhluk yang tidak di-upgrade oleh Allah. Semuanya di-upgrade. Alat telekomunikasi di-upgrade, mobil, kendaraan di-upgrade. Sampai pun pesawat terbang di-upgrade, buah-buahan di-upgrade, ikan-ikanan di-upgrade, dari semua. Tadi, dulu waktu kita kecil nggak ada yang namanya ayam boiler itu. Ayam itu wajib harus ada dikawinkan. Sekarang nggak lagi gitu kan tadi semua.
Kalau seandainya ayam itu nggak di-upgrade, maka tentu kamu sulit makan ayam pada saat atau makan telur pada saat zaman yang semacam ini manusia sudah banyak. Itulah teknologi. Sehingga kita tidak usah menunggu ayam sampai 1 tahun, 2 tahun untuk cukup 40 hari kamu makan daging ayam. Gitu. Ini juga harus kamu sadari, segalanya harus kita baca. Bagaimana kita harus menyesuaikan diri dalam kehidupan ini tadi semua. Karena kehidupan ini akan terus meningkat. Nah itu tadi. Tetapi kalau kesadaran kita tidak ikut, kan yang disebut mi'raj itu kesadaran. Kenapa kita harus sadar? Karena kita tertidur masalahnya. Nah itulah maka Abah sering bahas tentang bagaimana membangun kesadaran. Jadi yang semua makhluk itu mengalami kesadaran tadi semua. Tadi semua. Dulu waktu kita kecil anjing pun hanya anjing kampung. Sekarang ada chow-chow, ada dalmatian, anjing yang rupa-rupa paritasnya. Ikan pun sudah bermacam-macam paritasnya. Bunga sudah bermacam-macam paritasnya. Kelapa, buah, mangga, duren. Semuanya mengupgrade dirinya. Tapi kenapa manusia tidak mau berubah? Tadi semua ya. Maka disinilah kata Abah, buat kita orang Islam sekarang sudah diambang kehancuran karena kita tidak mau berubah. Dulu ulama kita sahabat, segala penemu itu adalah Islam. Ingat itu. Penemu matematika Syekh Al-Jabar, penemu pertanian adalah Syekh Botani, penemu ilmu kedokteran Ibnu Sina, penemu ilmu palak Ibnu Rus, penemu semua adalah Islam sampai kita kalah di perang salib. Pada saat kita kalah di perang salib, maka Islam udah hari ini betul-betul bubar dari semua sahabat. Marilah kita bangkit hari ini. Jadi Abah itu mengajak marilah kita mengupgrade tadi semua. Mi'raj tadi semua. Bangkit, kiamatkan dirimu. Jangan nunggu-nunggu kiamat yang tidak akan datang, tetapi adalah kiamatkan dirimu. Karena Allah dan Rasulnya bicara kiamat bukan untuk menghancurkanmu. Maka mulailah kita harus paham tentang arti kehidupan, sahabat. Termasuk hari ini. Tadi malam Abah bicara bahwa kehidupan ini pernah kiamat. Dulu kita ini pernah pada puncaknya. Tadi semua Indonesia adalah pernah Atlantis Atalan. Yang Plato melukiskan bagaimana megahnya gedung-gedung yang ada di Nusantara ini. Karena tadi, kata Abah juga, Nusantara ini sudah sampai kepada Mars. Kalau mereka tuh ngaku-ngaku ke bulan, belum apa-apa dibandingkan Nusantara. Tetapi kemudian kita hancur, sama seperti kaum Sabah. Tadi semua. Sabah peninggalannya Wonosobo tadi semua ya. Kemudian Ratu Seba adalah Ratu Bilqis. Sekarang masih peninggalannya di sini, Roro Kidul. Tadi semuanya itu sahabat. Maka kata Abah juga kehidupan ini hanya berlapis-lapis adalah universe paralel, kehidupan yang paralel. Dan kita berada pada ujung tipis terluar tadi semua. Inilah yang harus kalian pahami. Maka tentu kalian pada saat adalah tidak mengupgrade, tidak lihat aja HP kamu. Dari pertama muncul HP, kita itu dari mulai mereka mengupgrade casingnya, mengupgrade SIM cardnya. Dari mulai batu bata kayak Siemens gitu kan, Motorola yang besar gitu dari semua. Lihat TV-mu. Dari mulai TV yang tabung, yang TV-nya gede-gede, sekarang flat tipis tadi semua. Semuanya juga udah ya latif, makin tipis gitu kan tadi. Manusia kok nggak mau berubah. Sampai inilah Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai dia mau merubah dirinya, jiwanya, bukan badannya, jiwanya. SIM card-nya dulu yang harus dibereskan. Maka itulah pendiri bangsa adalah dengan lagu Indonesia Raya yang harus dibangun itu adalah jiwanya, bukan MBG. MBG itu badannya. Yang harus dibangun itu Pak Prabowo, jiwanya dulu. Bapak kasih makan kayak apapun manusia, kalau jiwanya sifat binatang, ya tidak akan berubah. Tadi semua. Kalau jiwanya yang malas tidak dinaikkan, dia upgrade, ya tetap aja dikasih makan juga. Makanan itu untuk tidur, gitu loh. Kalau jiwanya nggak dirubah, dikasih makan kayak apapun. Apalagi kalau seandainya makanannya udah makanan yang nggak bergizi. Nah, inilah yang parah hari ini. Maka saya kemarin bicara dengan Jenderal Nurwidyo, tolong sampaikan Pak Prabowo itu. Nggak beres itu MBG itu. Dari segi aspek apapun. Karena indeks pembangunan manusia itu adalah pendidikan dan kesehatan yang paling utama.
Kalau seandainya pendidikan malah diambil 40% dari anggaran pendidikan, 20% dari kesehatan, terus sebenarnya kita ini mau menyelesaikan stunting tapi jiwa manusia kerdil. Nah inilah yang terjadi. Mana kita ini dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah mantek kita harus mengerti mana jami'un, mani'un, munakisun, mutorid. Mana harus didahulukan, mana harus dibelakangkan. Maka itulah dalam sholat ada tartib, yang dahulukan, yang belakangkan. Tadi semua. Nah inilah kalau seandainya kebijaksanaan bukan dari kebijaksanaan, tadi semua. Hanya sebatas ingin bagi-bagi bancakan, ya akhirnya maaf ya. Kalau dalam batin abah saya itu MBG itu nggak benar. Tadi semua ya. Karena mengambil 20% dari anggaran kesehatan, 40% dari anggaran pendidikan, sementara yang pokok itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan pun harus dikalkulasi lagi tadi semua. Maka kadang-kadang abah ingin jadi presiden, kata abah juga. Karena kalau seandainya nggak dipegang oleh orang-orang yang ngerti, ya nggak akan beres. Dulu sahabat Nusantara ini hebat karena para raja, dan raja itu adalah perwakilan daripada Tuhan seolah-olah. Raja itu berhubungan secara spiritual dengan Tuhan tadi semua. Dulu raja tadi semua ya. Makanya, tetapi kehancuran kerajaan kita ini kehilangan spiritual di Nusantara. Nah kata abah juga dulu sebelum Arab itu masih jahil, masih bodoh. Kita ini udah kerajaan, Ratu Sima, Ratu Kalingga. Bersamaan dengan Nabi Muhammad itu udah Ratu Sima. Nabi Muhammad masih cebok dengan batu juru 3. Di sini itu sudah lebih beradab daripada orang Arab tadi semua. Maaf ya, mari kita coba. Inilah akibat kita tidak di-upgrade. Akibat kita tidak memiliki kesadaran, tidak sampai apalagi Sidroh Al-Muntaha, kesadaran yang sempurna. Karena pahami sahabat, Abah sering bahas kehidupan ini kematian. Kehidupan ini tidur. Dan Allah mengatakan kehidupan ini kematian. Maka Allah berkata dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, banyak manusia hidup, bersetubuh, cari kerja, makan, tapi dia mati. Karena yang dipandang Allah mati dan hidupnya bukan jasad, Pak Prabowo. Jadi kalaupun dikasih makan jasad itu akan mati. Tadi semua, ya. Tetapi yang harus dibangun adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tadi semua. Itu yang harus dibangun duluan, tadi semua, ya. Disinilah seharusnya adalah kita harus mengerti prioritas. Mana prioritasnya tadi semua ya. Jadi Nusantara ini sahabat tadi semua. Maka kenapa ada Ratu Saba di Indonesia? Nah itulah. Roro Kidul itulah. Kalau kamu ngerti Ratu Bilqis itu. Karena kamu nggak ngerti saja. Kenapa belum mati? Ya memang mereka belum mati tadi semua. Dan kata Abah, bangsa jin ini kalau dilemparkan jarum kena mereka tadi semua. Dan hidupnya paralel dengan kita tadi semua. Tapi masing-masing ada barjah. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Yang satu tidak bisa menyentuh dengan kamu yang tadi semua. Illa bisultan. Tapi Allah sudah menyampaikan mereka melihatmu dari sisi mereka. Tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Kenapa tidak bisa melihat mereka? Karena kemampuan manusia hari ini tidak mampu melihatnya. Karena melihat jin itu bukan perkara yang goib. Jadi goib itu pada perkara sesuatu yang belum kamu bisa lihat. Sama seperti dulu melihat mikroba. Sebelum ditemukannya mikroskop, semua tuh goib tuh binatang itu. Tuh. Tetapi pada saat sudah mikroskop, kamu bisa melihatnya. Tuh. Jadi yang disebut goib itu bukan nggak kelihatan. Bukan nggak ada. Nggak mampu melihatnya. Goib. Di pada saat kamu sudah melihatnya, tidak lagi goib. Gitu loh. Tadi semua. Maka itu tadi. Dulu sebelum ada teleskop. Nggak ada orang yang bisa melihat Mars dari semua. Tapi setelah kita punya melihatnya, tidak lagi goib dari semua. Maka disinilah Allah mengingatkan kepada kita, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Nggak bisa kamu itu beragama hanya dengan don. Karena ini alam syahadah. Cuma alam syahadah dibatasi. Ada frekuensi yang bisa dilihat oleh mata. Maka kita tidak bisa melihat di bawah frekuensi tertentu untuk melihat, tidak bisa melihat di bawah dan di atas frekuensi tersebut. Manusia sebetulnya dijaga oleh Allah pada frekuensi pendengarannya, pada frekuensi penglihatannya, karena manusia adalah supaya dia menyadari dulu siapa dirinya, manusia itu.
Tapi Allah menyuruh ya masyarul jinni wal insi ini statutum tadi. La tanfudu illa bisultan. Kamu tidak bisa melakukan kecuali dengan sultan itu bisa ilmu pengetahuan. Maka hari ini illa bisultan dengan mikroskop kamu bisa melihat mikroba. Hari ini dengan illa bisultan foton, fermion, boson menyaksikan ternyata nur af'al Allah itu nyata dalam bentuk lautan cahaya yang berwujud dibentuk oleh lautan boson adalah Nur Muhammad yang berbentuk nanti menjadikan identitas Adam pada fermion. Tuh. Jadi sesungguhnya dunia ini hanya tentang fermion, boson, dan foton. Allah, Muhammad, dan Adam. Tuh, ilmu pengetahuan mendohirkannya. Tadi nah, pada saat ilmu pengetahuan mendohirkan, nggak ada lagi yang goib. Tuh, mikroskop kamu sekarang bisa melihat. Benda yang paling jauh sekalipun dengan teleskop. Maka sekarang ada teleskop Hubble namanya. Mampu melihat dengan jarak jutaan kilometer dari penglihatan mata kita. Berarti yang goib itu nggak goib sebenarnya. Tapi ketidaktahuan manusia. Ketidakketerbatasan manusia. Oleh karena itulah sesungguhnya hari ini sahabat sedang didohirkan oleh Allah ilmu pengetahuan. Maka jangan terjebak kepada istilah-istilah ulama-ulama yang dulu. Maaf, kata Abah juga. Karena kamu akan ketinggalan zaman. Kamu akan ketinggalan kereta. Sekarang ini. Ya, pada saat zaman Nabi Sulaiman, ingat, nah di sini juga manusia harus ngerti bahwa dunia ini tidak akan tidak ada. Pada saat Nabi Sulaiman itu sudah pernah kiamat bahasanya tadi semua. Karena manusia itu sudah pernah mencapai titik tertinggi. Bahkan Indonesia ada yang disebut kerajaan yang disebut dengan The Lost City yang disebut Atlantis, Atalan. Bahkan nama Indonesia itu nama ke-12. Itu pun adalah bahasa saja sebetulnya dari bahasa Sangkara Nirwana. Bahasanya adalah Adam yang pertama naik kepada bahasa Palawa. Naik kepada bahasa Sanskerta. San itu kan matahari. Bahasa Tuhan. Tuh. Dari semua. Sanskerta. Masuklah kepada bahasa Persia. Masuklah kepada bahasa Ibrani. Masuklah kepada bahasa Aramik. Masuklah bahasa Arabik. 9 bahasa. Maka Nusantara pun berubah dengan 9 nama. Karena semuanya peradaban berasal dari negara kita. Nusantara ini. Coba kamu saksikan. Maka kata Abah, bangsa ini walaupun berkeping berbangsa tidak akan pernah hancur. Karena disinilah Rijalul Goib. Disinilah Hidir itu ada. Disinilah Sis itu ada. Miftahul Goib, Rijalul Goib, anaknya Nabi Adam. Kembar dia. Ya. Maaf buat sahabat Muhammadiyah tadi. Karena Abah saumnya insya Allah besok. Dari semua. Ya, itulah sahabat yang harus dipahami. Ya, itulah. Maka jangan berhenti belajar. Bahkan di Nusantara ini sahabat. Teknologi yang sedang dilakukan Kim Jong-un. Drone-nya Iran. F-16 atau pesawat silumannya Amerika. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nusantara. Kamu baca kitab Plato tadi semua. Ya, bagaimana kemakmuran. Dan Allah sudah berkata. Di dalam surat itu? Al-Isra 120 atau berapa? Tadi, dahulu ada satu kampung yang luar biasa, gemah ripah loh jenawi. Kemudian karena mereka telah melupakan nikmat-nikmat Allah, kemudian diturunkan oleh Allah azab. Nah itulah kaum Sabah. Sabah itu di mana? Di kita. Di semua. Bahkan perang Mahabharata, sahabat juga di kita. Gitu. Jadi perang Mahabharata itu bukan perang wayang golek. Dan kisah Mahabharata bukan orang India, Nusantara. Maka tadi, cari di India nama Gatot. Maka di Indonesia namanya Gatot. Dan juga sama. Nah, Aminah itu orang mana? Adakah orang Arab yang bernama Aminah? Nama Aminah itu banyak di kita. Nah inilah yang kata Abah belum waktunya. Nanti, satu saat kamu akan mengerti. Ternyata Muhammad itu orang mana gitu kan tadi. Aminah itu orang mana. Abdullah itu orang mana. Sis itu orang mana. Khidir itu orang mana. Kamu akan ngerti nanti satu saat. Biarkan. Abah hanya membawamu kepada informasi biar bertahap pemahamannya tadi semua. Ya. Inilah sahabat bahwa ingat kehidupan ini kenapa Allah dalam Al-Quran itu tentang jin dan manusia, jin dan manusia. Tadi semua. Tadi. Maka Allah mengatakan tadi. Ya. Allah surat Ar-Rahman. Ya ma'sarul jinni wal insi. Gitu.
Waduh, itu jin manusia, jin manusia, jin manusia. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tadi. Laqad khalaqnal insana min salsalin wal janna khalaqnahu min qablu min nari sam. Itu tentang, maka kita harus pahami, kata Abah juga. Hidup bukan hanya tentang menyembah. Karena kalau hanya kamu ada hanya tentang menyembah, tentang berzikir, tentang sholat, tentang puasa. Tapi kalau kamu nggak ngerti hakikat hidup ini, itulah yang iblis sudah berjanji, kata Abah juga akan menghancurkan ibadahmu itu. Itulah baginda Nabi mengajarkan ikhlas, mukhlis, mukhlas. Itulah kenapa ada surat dalam Al-Quran Al-Ikhlas. Ya. Karena sebelum sampai surat itu, seluruh amaliyah kamu dihancurkan. Karena kamu ya jin, ya kamu ya manusia. Kamu ya manusia, kamu ya jin. Karena nggak bisa pisahkan kamu dan jin. Ya. Sahabat, dulu tuh pernah makmur luar biasa. Sekarang kamu cek, kemarin belum lama ke rumah Abah datang Jana Nurwidio mengisahkan di lautan Arafura itu di Papua. Ada tower yang lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang ada sekarang di Dubai. Jadi negara kita ini kalau ngomongin gedung-gedungan tinggi, oh nggak ada apa-apanya dengan Nusantara. Karena kamu nggak kenal Nusantara aja karena pencinta Arab kamu itu. Maaf ya. Malik, jangan rasis, kita tidak boleh rasis. Banggalah dengan bangsa sendiri. Karena kamu nggak ngerti bangsamu sendiri. Coba kamu lihat. Arab itu semuanya dulu hanya satu negeri. Sekarang terpecah-pecah menjadi puluhan negara. Indonesia malah menyatu NKRI. Dulu yang namanya Rusia, Soviet itu puluhan negara. Pecah belah. Amerika dulu juga serikat. Tapi Nusantara. Inilah karena gagahnya Pancasila. Karena disinilah manusia diajarkan dari awal ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Tuhanmu disebut siapa bodoh amat. Mau Allah, mau Allah, mau Atman, mau apa, Sang Hyang Widi, mau apa. Ulama kita sudah ngerti. Inilah akibat orang-orang yang subuh pendek yang diimpor dari negara orang. Yang akhirnya mengadu domba saja di negara kita ini. Karena kamu nggak ngerti. Tadi. Coba pahami sahabat. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bukan Tuhan yang satu. Ketuhanan itu sifat. Dari semua. Kata Abah juga. Kalau Allahnya adalah hakikat air. Kemudian dikasih nama adalah aqua. Allahnya bernama air. Kasih nama Hades. Allahnya adalah air. Dikasih nama lain mineral. Allahnya adalah air. Dikasih nama merek pit. Semuanya air. Itulah kenapa. Bagi orang-orang yang mau kembali pada Allah. Kisah Allah tentang Nabi dan Rasul itu. Seluruhnya bebas di Muharram. Tuh. Kalau kalian ngerti. Kenapa Ayub bebas di Muharram? Yakub bebas dari Muharram. Bebas. Karena selama kamu tidak mampu memandang Allah dengan sempurna. Ada yang selain Allah di dunia ini. Maka kamu tidak akan pernah bisa kembali kepadanya. Apalagi kalau kamu sudah tadi semua. Membenci A, menyukai B, menyukai A, menyukai B, membenci rugi, menyukai untung, membenci neraka, menyukai surga. Nah inilah jebakan Batman pada surga dan neraka yang kalian tidak pahami secara hakikat. Nah, padahal semuanya hanya jalal, hanya kohar, jamal, dan kamal Allah. Kata Abah juga, seluruh ini hanya lautan Asmaul Husna. Semuanya. Kalau pada saat kita keluar dari Asmaul Husna, kamu ingin goni, mugni, rozak, kaya. Tapi sifat kamu nggak kaya, nggak mugni, nggak rozak. Nggak suka sodakoh. Makanya ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri khusus sodakoh. Karena kamu harus memperlakukan ahsin. Kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik sebagaimana aku berbuat baik. Memerankan Asmaul Husna. Sebenarnya. Itulah kata Abah dalam Asmaul Husna. Itulah. Dia ingin mentajalikan nur af'al Allah di kehidupan ini. Bukan Allah, nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah. Pada saat dia disebut rozik, dia harus ada marzuk tadi. Rozik wal marzuk wahid. Pada saat dia itu adalah ma'bud, harus ada abid. Maka abid wal ma'bud wahid. Tuh. Yang menyembah, yang disembah satu. Pada saat dia ingin diingat, tadi kata Allah, waladikrullahi akbar. Tapi dia ingin mengajarkan kepada kita yang mengingat dan yang diingat adalah satu. Az-zikir dan mazkur itu satu. Maka Nabi Muhammad pada saat zikir ditegur, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Yang tahu Allah itu hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah itu hanya Allah. Maka selain dari Allah itulah kata Abah tadi malam,
ibadah apapun, sholatmu, puasamu, dikirmu, hajimu, umrohmu, semuanya dihancurkan oleh jin. Karena tadi, itulah sunatullah. Sunatullah. Maka dari awal kita harus kembali pada Allah. Ittaqullah. Telanjanglah kamu. Kalau tidak, kamu akan dihancurkan oleh iblis itu. Maka itulah dalam diri kita dibagi alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ada kiswah unsuriyah di alam lahut yang disebut dengan ruh al-qudsi. Ada kiswah unsuriyah di alamul jabarut, ada yang disebut dengan ruh sultani. Ada kiswah unsuriyah di alamul malakut yang disebut dengan ruh ruhani. Ada kiswah unsuriyah pada tubuhmu yang disebut ruh jismani. Muhammad pada dirimu. Kalau tidak, jin akan menghancurkan sholatmu, puasamu. Jadi tadi juga ada yang bertanya ke Abah tadi malam habis live, bah, siapa aja ibadah haji tadi? Kalau ibadah kamu, ciri yang paling utama bahwa kamu masih dikuasai jin adalah pelit. Itu aja patokannya. Kamu rajin sih sholatnya, tapi kamu pelit, itu pasti dia. Ada something di dalam diri yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Kamu rajin manakibnya, rajin khotamannya, rajin ria, tapi kamu masih pelit, membenci, mendendam, mendengki, masih memandang manusia mengkotak-kotak. Ada yang selain Allah di muka bumi ini. Tadi semua itu jin. Pahami itu. Kenapa Allah bicara jin, manusia, jin, manusia, jin, manusia, jin, manusia, jin, manusia. Nah, barulah nanti Raja Iblis. Pada saat kamu sudah melampaui batas tadi, godaan setan pada tubuhmu, nanti pada rasamu ada iblis. Maka kata Abah, iblis itu tidak akan ada di bumi ini. Paling perwakilan yang disebut dengan setan. Maka setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Karena iblis itu pada saat kita sudah menembus langit berikutnya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu, merasa lebih dari orang. Itulah mulai dia menunggumu di sorga. Maka kata Abah, kenapa iblis itu menggoda Adam di sorga? Gitu. Nah, gitu. Kan di kisah Al-Quran nggak ada iblis itu menggoda Adam di dunia. Setelah digoda di sorga, dilepaskan di dunia, diserahkan kepada anak buah iblis. Itu sebenarnya. Cuma kamu nggak memahami Al-Qurannya. Karena Al-Qurannya masih kamakola, kila aja. Tadi semua. Hanya kata orang aja. Pinjam mata aja terus. Dari kitab A, dari kitab itu pinjam mata namanya. Tapi kamu tidak bisa membuktikan. Bagaimana kau mengatakan la raiba fihi? Tidak ada keraguan. Kalau sama yang kamu hanya lihat itu hanya dari luar, kamu akan ragu. Karena semua isi alam ini ada tagoyur. Kamu akan terus ragu. Tadi semua. Semua isi makhluk ini tagoyur. Sementara dunia ini hanyalah mataul gurur, tipuan. Nah, itu tadi. Maka orang syariat sholatnya ketipu. Yang puasanya ketipu. Yang dikirnya ketipu. Yang ketipunya ketipu. Gitu loh juga. Yang nggak melakukan juga sama ketipu. Inilah maka Allah ingatkan kepada kita. Karena sudah jelas Al-Quran itu disusun. Bagaimana deklarasi iblis. Di berbagai surat dalam Al-Quran. Maka kata Abah, kalau kalian ingin memahami Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu nggak usah dihafalkan. Sebenarnya. Karena Al-Quran itu ditiupkan pada ruh kita pada saat bersamaan. Sebenarnya. Maka Abah hampir hafal Al-Quran. Teman-teman Abah yang sudah melakukan yang sama. Dia juga hafal. Walaupun tukang las, tukang tembok, tukang batu. Nggak ada. Maka sekarang Al-Quran yang dihafalkan. Tahfidz. Akhirnya tadi. Yang membunuh menghafalkan Al-Quran itu adalah penghafal Al-Quran. Nah itu kalau dihafalkan. Ingat, kata Abah juga. Manusia yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah itu penghafal Al-Quran. Ini dianggap Al-Quran itu menghafalkan Al-Quran akan masuk surga. Oplok itu. Al-Quran yang mana? Tadi semua lihat. Kata Abah juga dari ribuan kasus di Nusantara ini. Hampir 60% datang dari pesantren tahfidz. Yang kiainya bermasalah dengan santrinya. Karena Al-Quran itu pada saat dia tidak disatukan pada tubuhmu tajwidnya. Dia panas. Dia itu merusakmu. Kalau kamu nggak ngerti. Maka itulah. Allah bicara di dalam surat. Dari surat Al-Baqarah. Itu mulai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Nah, itu semua. Allah bicara tentang. Hai manusia. Saumlah kamu sebagaimana orang yang sebelum kamu saum. Dan semua. Ayyaman ma'dudat sesuai dengan hari yang faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Terus ada semua.
Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu Allah sedang bicara pada dirimu itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka Abah sudah ajarkan nazala anjala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah. Maka kemarin sudah kita bahas tentang makna nazala dan anjala. Hanya satu berbeda adalah bermakna adalah Al-Quran diturunkan sekaligus, yang satu Al-Quran diturunkan adalah bertahap dari semua. Nazala Quran diturunkan bertahap, tapi inna anjala Quran itu dilakukan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya, cobalah kata Abah, ini sekarang sudah latah manusia di mana-mana persen. Tanya bangga dengan tahfidnya. Saksikan omongan Abah tadi. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tubuhnya tidak menyatukan tajwid pada dirinya, dia yang pertama kali tubuhnya akan menghancurkan dirinya. Abah lebih puluhan kenal tahfidz Quran, makin sombong ya. Coba, maaf ya, mari kita luruskan. Itulah karena kamu pandangannya masih syariat. Anggap yang kamu anggap baik itu baik. Padahal tidak semua yang anggap kamu baik itu ternyata baik. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru Al-Quran itu pada saat kamu dihafalkan, tapi kamu tidak menyatukan iqra kitab, membaca Al-Quran pada diri, menerapkan tajwid pada diri. Tadi semua. Kapan kamu harus idhar? Nah, yang Abah sampaikan hari ini idhar. Idhar itu harus disampaikan. Maka tadi, bagi orang, nah ini bicara ilmu hakikat tadi. Bagi orang-orang yang belum sampai pada rasanya, jangan coba-coba menyampaikan ilmu hakikat. Betul, mereka bilang. Jangan kau keluarkan isi perutmu, karena dia najis. Iya, bagi orang yang najis. Karena bagi orang-orang yang belum sampai pada rasanya, belum tubuhnya jadi Al-Quran, maaf. Maka menyampaikan sesuatu yang di dalam perutmu itu najis. Maka didohirkan dalam ilmu fikih, sebiji kotoran seujung jarum pada kulitmu dari mu, najislah. Disitulah kita harus gabungkan syariat pada torekat, torekat pada hakikat, sampai kamu mati, sampai ketemu rasa. Tuh. Maka hanya orang-orang yang sudah mati yang boleh menyampaikan ilmu hakikat. Karena kalau seandainya tubuhmu belum mati, pasti yang kamu cari pulus. Maka guru-guru hakikat hari ini, makanya kenapa Abah Setu itu dimunculkan. Karena Abah menyaksikan orang yang belum waktunya bicara hakikat, dia bicara hakikat. Najislah apa yang disampaikannya itu. Karena pasti ujung-ujungnya pulus. Kenapa pulus? Karena tadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya belum kawin. Tadi jiwa raganya belum kawin. Kalau orang menyampaikan ilmu hakikat, matikan dirimu. Sehingga kamu tidak mengharapkan pemberian dari makhluk. Sudah selesai kamu dengan makhluk. Kamu sudah, bahkan kamu tidak lagi terganggu dengan makhluk. Maka kata Abah juga, kalau kamu hidupmu sudah kaya, hidupmu sudah segala cukup, punya dolar, punya euro, punya apa, bahkan punya rumah yang megah, punya apapun di dunia ini, tapi di hatimu hanya Allah. Nah, boleh itu nyampaikan hakikat. Maaf, ya, berarti kamu sudah mati. Berarti si iblis tadi sudah tidak mampu la uzayyinana, merubah hatimu untuk memandang makhluk ini lebih indah dari Allah. Kan tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana. La uzayyin itu tajin. Apa itu tajin? Pandangan hatimu melihat seluruh makhluk ini yang nyata hanya makhluk tapi tidak mampu melihat Allah, itu tajin. Siapa yang membuat engkau begitu? Jin itu. Jin itu yang ada pada dirimu. Sehingga sholat kamu merasa sholat. Nah, itulah si jin itu. Puasa kamu merasa puasa. Itu si jin itu. Kamu merasa soleh, merasa mulia, merasa berilmu, merasa apa. Maka itulah Allah uji rasa memiliki pada dirimu. Tadi semua. Maka tadi di penghujungnya adalah pada saat wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Di antara ciri orang takwa yang sudah telanjang itu adalah tidak lagi merasa memiliki pada hidupnya. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Karena dia sudah kembali padanya. Maka bagi Abah Setu, kata Abah juga, tidak ada keriduan kecuali mati. Semua.
Tapi jangan sampai kamu salah memandang dunia ini bukan Allah. Bukan kamu benci ingin meninggalkan ini. Tapi kamu akan menemui sang punya wujud bukan pada yang maujud. Apakah kamu akan kembali lagi ke sini? Kembali lagi ke sini. Itulah yang kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kamu kira orang-orang yang sudah syahid dia itu mati, bal ahya, hidup mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Apa yang dimaksud rezeki di sisi Tuhan? Dia sudah ngerti, dia rozik, dia marzuk, nggak lagi cari rezeki. Tadi semua, maka Allah tegur kepada orang yang sholat tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tadi. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan kepada ahlimu sholat. Wastabir alaiha. Sabarlah kamu melakukannya. Apa itu maksudnya? Sabar itu. La hayun, la ilmun, la sami. Bukan kamu pelakunya. Maka Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah yang sholat. Kalau ada wayang sholat, mana ada wayang bisa sholat. Nah disinilah sahabat. Kalau tidak begitu maka kamu akan dikuasai jin. Dan hari ini Abah menyaksikan sholat manusia dikuasai jin. Maka lihat orang yang nafsu umroh. Setahun bisa 2 kali, 3 kali. Itu dikuasai jin. Tadi semua. Ada lagi orang yang sampai nunggu haji 40 tahun. Itu dikuasai jin. Sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Tapi kadang-kadang untuk keluarkan uang pergi ke sono. Tapi tetangganya ngap, nggak punya beras, kamu nggak peduli. Tadi. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kamu sudah menyaksikan bulan pada dirimu. Badanmulah badrun itu. Ruhmulah samsun itu. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yusrun, bukan usrun. Bahkan Allah menghendaki yusrun, bukan sahlun. Mudah. Yang tanpa syarat. Semua. Ini semua pakai syarat. Seandainya begini, akan begitu. Seandainya. Pakai seandainya. Nah, barulah kata Allah. Tadi semua. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata. Tadi semua apa? Walitukabbirullaha ala mahadakum. Dia takbir di penghujung Ramadan itu. Allahu Akbar. Karena dia sudah mengembalikan semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Maka mulai sahabat yang saum besok. Hari pertama buat sahabat-sahabat Abah. Yang kamu serahkan itu adalah kembalikan, telanjangi dirimu supaya kamu fitrah. Karena dirimu yang sebenarnya adalah ruh yang ditiupkan pada dirimu. Adapun jasad adalah musuh dirimu sebenarnya. Tapi nanti jasad itu menjadi surga untukmu. Tapi sebelum kami fitrah, kembali kepada fitrah. Idul Fitri. Sebelum dadamu lebar, labur, luber. Maka lebaran, laburan, luberan. Laku kang papat. Ketupat. Jantungmu yang sudah jadi merah dalima. Jantungmu sudah jadi jaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Tadi semua. Ya. Maka kamu fokus saja melepaskan dirimu. Maka di hari pertama Ramadan itu adalah kau serahkan, kembalikan hidupmu. Tadi semua. Nanti di penghujung pada saat kamu takbir adalah la maujudun bihaqilallah. Wujudmu itu habis sudah. Hilanglah, panaklah, karamlah semua. Tidak ada lagi yang tersisa, sudah kamu kembalikan. Maka yang ada hanya tinggal ruhmu. Maka kembali pada fitrah. Fitrahmu itu ruh. Ruh yang ditiupkan. SIM card yang dimasukkan ke dalam HP. Nah, tugas Ramadan itu melepaskan si HP. Pengakuan pada si HP. Yang bicara adalah HP. Yang mendengar adalah HP. Padahal kamu tanpa SIM card tidak bisa melakukannya.
Tadi semua. Yang datang pada speaker itu dari SIM card. Yang datang pada kamera itu dari SIM card. Yang bisa menyimpan memori itu SIM card. Sama saja pada diri kita. Yang bisa melihat itu mata. Ruhlah yang melihat. Maka ruh pada saat di mata basor namanya. Ruh pada saat di telinga sama namanya. Ruh pada saat di mulut kalam namanya. Ruh pada saat keluar dari hidungmu hayat hidup namanya. Ruh pada saat tangan di kaki kudot irodat namanya. Ruh si SIM card itu. Maka tujuan kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada fitrah kita. Maka id ada yaudu, kembalikan itu dulu. Maka hari pertama adalah untuk melepaskan si casing tadi. Melepaskan si casing ini lahayun. Tidak ada hidup HP ini kecuali ruh, ya hidup. Kecuali SIM card, la ilmun. Tidak ada pengetahuan pada HP ini kecuali datang dari SIM card. Karena tidak ada feature yang muncul di HP ini kecuali setelah kau masukkan, konekkan SIM card dengan provider. La ilmun, la sami'un. Tidak bisa keluar walaupun ada speaker. Merek HP-mu apapun namanya. Gak peduli. Tapi pada saat nggak ada SIM card, kamu nggak bisa keluar suara dari HP ini. La basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Bahkan tugas si HP ini di hari pertama adalah lahayun. Tiada yang hidup kecuali ruh, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah. Sehari itu kau kembalikan pada satu ruas. Karena jarimu ada 30. Ada 10 ruas, masing-masing 3. Maka 3 ada perlambang, ada tanganmu adalah siang 30 hari, kakimu ada juga masing-masing ada 10 jari, masing-masing 3 ruas. Maka kamu juga harus kembalikan. Ini kalau mau. Ya. Dan disinilah memang harus ada mujahadah tadi semua. Tadi Abah udah bahas. Kalau seandainya kita tidak mau berubah, ya hancur oleh jin itu. Hancur. Sholatmu hancur, puasamu hancur, dikirmu hancur, manakibmu hancur, sholawatmu hancur. Karena kamu masih ada. Dan iblis memberikan syarat, dia tidak bisa melakukan merusak kita, kecuali illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Setelah kamu panah. Panah itu bukan menghilang tubuhnya, bukan. Tapi ego, melepaskan ego, menyembelih si Ismail yang ada pada diri kita. Tadi semua. Makanya nanti bukti Ramadan itu di Zulhijjah. Tadi semua. Pada saat kamu sudah lepaskan di bulan Idul Kurban. Terus tadi semua. Barulah kamu haji. Pak ini qorib. Nah itu tadi. Maka setelah tadi semua. Setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata awla ma hadakum wala'allakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Baru wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Baru kamu sudah qarib, sudah haji tuh. Sudah tadi. Ujibu da'watad da'i dadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kamu sudah sadar sekarang. Begitu kamu bangun dari tidur annasu niyamun wa idamatu intabahu. Kamu bangun dari tidur, hiduplah kamu, teranglah kamu, hilanglah kegelapan tadi. Jin itu akan keluar dari dirimu. Sahabat. Maka jangan pernah kamu ini, oh saya ini nggak ada jin, coba ruqyah kalau nggak percaya. Tadi, karena ada 2 macam dia masuk. Jin yang masih bodoh hanya bisa masuk kepada orang-orang yang bodoh, lamun. Tadi semua kata Abah, inilah kehebatannya hukum Allah. Hanya jin yang kopral akan masuk ke kopral. Hanya jin yang sersan akan masuk ke sersan. Hanya jin yang kapten akan masuk ke kapten. Maka tadi, kenapa iblis itu jenderal nunggu pada saat kamu sudah melewati batas itu tadi. Maka tadi iblis itu merasa lebih baik. Nah itu, perasaan lebih baik, perasaan lebih mulia, perasaan sudah berilmu, perasaan. Nah itulah iblis menunggumu di sorga. Pada saat engkau sudah melewati batas tadi si casing tadi. Hati-hati di penghujung perjalananmu akan ketemu iblis. Maka Nabi Adam ditipu oleh iblis di surga, bukan di pasar malam. Pasar malam tidak ada iblis, yang ada penduduknya setan. Pengikutnya tadi semua. Pocong, tuyul, genderuwo, kuntilanak. Tapi iblis menunggumu di punti kemuliaan. Pada saat kita sudah merasa ana khairun minhu. Jadi apapun lebih baik dari siapapun. Itulah iblis. Maka disinilah kita, marilah kita ini semua sama rendah. Tuh, sama rendah. Supaya kamu adalah bisa ke sama rendah kalau kamu sudah penajam.
tadi semua. Dan kalau kamu sudah sepaku penajam, nah gitu, maka kamu akan ya akan kembali ke balik papan. Syaratnya Samarinda tadi semua. Kalau tidak kamu akan bontang banting gitu. Kalau Pak Kasman bilang bontang banting, bontang banting. Nah, tadi. Maka di kehidupan inilah kamu roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu, tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Tiada yang dapat menolong selain yang di sini. Maka di bulan puasa itu lepaskan aku satu, aku dua, aku empat, aku tiga, aku dua. Lepaskan pengakuan lahayun, 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 lahayun. Kembalikan. Itulah yang disebut dengan al-imanu uryanun. Iman itu telanjang, walibasuhu takwa. Dan takwa itu pakaian daripada iman. Untuk apa kamu dikasih pakaian iman? Supaya kamu dijaga daripada Allah tuh tahu. Pada saat Allah tahu si iblis itu, iblis juga Allah. Paham itu semua, kamu itu juga harus ngerti. Itu Allah sedang bicara bukan tentang sosok-sosok tadi sebenarnya. Tentang dia yang ada pada diri kita. Tadi semua, ya sahabat. Maka kata Abah, kenapa Abah itu insist? Bukan masalah ngamalkannya. Buat apa kamu melakukan? Buat apa kamu nanam 1000 tahun pohon tapi nggak berbuah-buah? Jadi bukan masalah melakukannya. Lepaskan iblis itu. Lepaskan cawali basuh takwa. Maka tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bisa telanjang. Karena telanjang itu takwa itu bukan melaksanakan yang diperintah, menjauh yang dilarang. Tapi kalau kamu ngerti siapa yang melaksanakan yang diperintah, siapa yang bisa menjauh yang dilarang. Kalau kamu yang melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang, berarti kamu itu masih jin. Itu paham itu. Jadi bukan masalah melakukannya. Maka kata Abah, rahwana yang sadar siapa dalang. Ditanya, siapa rahwana? Siapa kamu? Aku wujud dalang. Hidup siapa kamu rahwana? Aku hidup dalang. Tadi semua. Tadi semua. Jahat siapa? Aku sedang memerankan peran Jalal dan koharnya dalang. Kata si rahwana. Semua. Kudrat siapa pada gerakmu? Kudrat dalang. Ilmu dalang. Itu rahwana. Di kehidupan yang akan datang akan masuk surga. Akan jadi Arjuna. Semua. Tapi Arjuna pada saat, hei Arjuna, kamu itu wujud siapa? Wujud saya. Hidup siapa? Hidup saya. Milik siapa hidupmu? Milikku. Tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah cuma ngomong doang. Tadi semua. Makanya itulah Allah ingatkan selalu siapa dirimu itu. Marrobuka. Marrobuka dalam tanah lagi. Inilah kekoplokan yang sudah luar biasa kepada Islam hari ini. Karena kamu tidak mau mengupgrade dirimu sendiri. Siapa wujudmu Arjuna? Wujudku. Siapa hidupmu Arjuna? Hidupku. Siapa ilmumu Arjuna? Ilmuku. Siapa kekuatanmu Arjuna? Ilmuku. Baik, kata dalang. Di kehidupan yang datang kau mengganti peran. Si Arjuna jadi Rahwana. Rahwana jadi Arjuna. Hari ini manusia ini. Miskin, belangsak, apa semua. Itu karena peran dari kehidupan yang dulu sebetulnya. Tapi kamu tidak mau merubahnya. Tadi semua. Dan jin selalu ada bersamamu. Maka hari ini kita nih, inilah gerbang yang luar biasa. Kenapa perintah saum itu diperintahkan jauh sebelum perintah sholat? Karena nggak ada sholat tanpa saum sebenarnya. Sebetulnya perjalanan manusia itu sebenarnya adalah bukan syahadat dulu. Syahadat itu dari haji dulu. Makanya perintah haji itu wa'adin pinnas walillahi ala nas. Supaya arofu wakofa, renungkan siapa dirimu. Setelah kau ngerti siapa dirimu, baru saum. Imsaklah, kau sudah tahu siapa dirimu. Setelah saum, zakat, mundur nih, dibalik nih rukun Islam itu. Haji, saum. Karena apa? Kamu tidak akan bisa bersyahadat sebelum kamu kenal dirimu. Sementara haji itu mengenal diri. Arafah. Arafah itu bukan tanah, pasir di sono. Pada dirimu.
Itulah hanya orang tua berkata, kamu abring-abringan bawa api cari obor, cari api bawa obor, cari nasi bawa tumpeng, nyelam ke dalam air cari air, semua. Ya, si gula yang nyari-nyari manis, mana ya manis kata si gula, dia nggak sadar manis itu dirinya. Si garam yang cari-cari asin, mana ya asin, mana ya asin, nggak tahu asin itu dirinya. Al-abid wal ma'bud wahid, al-razik wal marzuk wahid, semua. Az-zikir wal madgur wahid, semua. Ya. Karena kamu nggak kenal siapa dirimu dan Tuhan. Inilah sahabat sekalian. Ya. Sebelum ini kenapa Abah sekarang ini karena ini sudah sampai kepada masa pergantian casing. Ingat. Dan ini sampai tahun 40. Pantes kalau NASA menghitung itu tahun 40, 2045 manusia akan punah 90%. Ini sudah dicatat oleh mereka. Inilah yang hari ini kenapa perang. Inilah kenapa Amerika menyerang. Rusia menyerang Ukraina. Inilah terjadinya perang. Kenapa? Limitation. Manusia sudah 8 miliar, batas kemampuan bumi hanyalah 5 miliar. Standarnya kamu itu rumahnya tipe 21, anakmu sekarang udah 15. Di mana mereka tidur? Penjaramu, lihat sekarang ini, sedang disindir di Nusantara. Penjara yang ukuran 4x4, penghuninya 100 orang yang dipenjara itu. Sampai saya belum lama ngejenguk orang yang dipenjara. Bah, dia bilang, untuk tidur aja susah, bah. Kita harus gantian. Yang satu berdiri, yang satu baru jongkok. Boro-boro rebah, jongkok tidur. Coba lihat di negara-negara yang kalian sebut kafir. Switzerland itu sampai penjara ditutup. Ada lagi orang maling. Karena tadi udah sadar. Orang yang bilang kafir gak sadar. Orang yang disebut kafir, orang-orang yang sadar. Maka dia jaga hutannya, dia jaga tumbuhannya, dia jaga dengan manusianya. Muncullah negara paling bahagia, Finlandia, Denmark. Semua. Tuh yang Islam tuh. Yang ngaku-ngaku Islam, tadi semua. Malah paling sengsara. Ngomong surga, tahu-tahu sedang di neraka. Inilah orang-orang yang mencari api bawa obor. Inilah orang-orang, benar, cari Tuhan. Kemana gula? Lagi cari manis. Kamu nggak sadar gula kamu itu manis? Sekarang mau kemana kamu? Mau umroh, kemana? Ketemu Allah. Tadi. Cari apa? Cari asin. Tadi gitu. Lu nggak sadar lu tuh asin? Lu nggak sadar, lu lah asin itu. Makanya orang tua di Jawa, di Sunda, lu mampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Diam bersama Allah. Silakan kamu melakukan apa saja. Ke kantor pun Allah. Maka kamu tidak akan kok hari ini. Tadi semua. Karena kamu adalah di luar. Jinnya pada diri kamu. Jadi kiai haji pun menteri agama. Kamu akhirnya korupsi. Korupsi sebagai menteri agama. Maaf. Itulah sebagai bukti kepada kurang apa bukti yang ada hari ini. Ribuan pesantren bermasalah. Semua ya. Yang muncul banyak sudah ditahapin. Coba mari cari pesantren. Masih banyak pesantren yang baik. Kakek saya mendirikan pesantren. Enggak seperti hari ini. Tadi semua ya. Dia hidup untuk menghidupi pesantrennya. Termasuk paman saya, Ama Mudrika Hanafi. Dia hidup untuk pondoknya. Dia nggak mencari apa-apa. Nggak ada iuran, nggak ada bayaran, nggak ada apa semua. Kata apa tadi? Kalau sesungguhnya jangankan ilmu hakikat, ilmu syariat pun seharusnya orang yang menyampaikan itu orang yang sudah mati. Ini semua. Walaupun saya juga belum melihat kesempurnaan pada Ama Mudrika, maaf tadi semua ya. Itulah kita harus mengerti. Karena dia masih disibukkan oleh Allah di alam dohirnya, alam syariatnya. Tapi maka tadi Ama Mudrika kalau ketemu Abah ngobrol, tak pernah mau jawab pertanyaan Abah karena dia tahu siapa Abah. Semua ya, walaupun saya ponakannya muridnya, bukan berarti murid itu harus bodoh. Semua ya, saya adalah beliau guru syariat saya, beliau adalah ayah saya, beliau adalah mengajarkan syariat pada saya. Semua. Tapi buat teman-teman yang bertanya tadi, bah bolehkah menyampaikan ilmu hakikat? Bagi kamu tidak boleh. Tetap mengeluarkan perkara dari perutmu, najis dia. Itu. Kenapa sekarang oleh Abah bukan hanya dibuka, tapi dibedel, dipilih, dikerintil-kerintil sama Abah satu persatu.
karena Abah sudah mati. Maka Abah tidak membutuhkan duitmu. Abah tidak membutuhkan penghargaanmu. Abah tidak pernah merasa jadi guru. Apalagi jadi mursyid. Jadi guru aja Abah nggak mau. Maka kata Abah, kalau mau berjalan dengan Abah, jadilah sahabat Abah. Nah, itu. Maka Abah sudah katakan sahabat atau anak Abah. Nah, itu. Beda. Sahabat atau anak. Semuanya. Boleh. Tidak sebagai guru. Nggak ada guru itu. Guru itu hanya satu. Allah, muridullah. Karena gurumu juga murid. Ingat itu. Sama saja kamu anak. Ibumu itu anak juga. Nenekmu juga anak. Ingat itu. Siapapun kamu. Jangan merasa jadi orang tua. Kamu tuh anak kok. Siapapun kamu yang udah jadi nenek. Jangan merasa jadi nenek. Kamu pun anak kok. Siapapun kamu jadi guru. Kamu jangan merasa jadi guru. Kamu tuh murid kok. Bahkan bagi Abah seluruh makhluk di dunia ini hanya guru lah semuanya Allah ajarkan. Dari pohon, dari daun, dari angin, dari tanah, dari batu, dari apa. Abah belajar dari segala apa. Pada kitab-kitab yang hidup. Semuanya. Hiduplah. Maka kamu tidak usah butuh kamakola kila, kamakola kila. Semakin kamu baca kitab-kitab itu kamakola kila. Semakin terjebaklah. Kamu tidak akan mampu move on. Karena kamu meminjam mata orang. Sementara mata orang dia lihat dengan keadaan ayat kauniyah saat itu. Ghazali melihat saat itu. Syafi'i melihat saat itu. Ingat itu. Bahkan Nabi Muhammad melihat saat itu. Kamu tuh harus pahami itu. Maka kenapa zaman Nabi Muhammad? Nggak ada ilmu nahu, nggak ada ilmu sorob, nggak ada ilmu mani, nggak ada ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu makulat, munadoroh. Nggak ada matematika, fisika, kimia, bio. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan ilmu tajwid nggak ada. Nggak ada. Apa itu yang ikut idhar, idgom, idgom mimi, idgom bila gula. Bila guna idgom, mutamasilen, mutajanisan, idgom, idgom, ihfa, safawi, ihfa, ihfa, idhar, 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 idhar. Iklab, 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 mad, mad, mad. Nah, ada zaman Nabi. Coba kamu itu sadar tentang itu, sahabat. Maka itulah Allah mengupgrade. Bahkan apa? Ya kata Abah juga, Nabi Muhammad ceboknya masih pakai batu juru tilu. Abah Setu udah pakai toto. Udah nggak pakai lagi. Nggak pakai cebok lagi. Karena air itu begitu pantat begini dia sudah mancer. Coba. Kamu itu cerdas dalam beragama. Karena itulah kata Nabi. Agama itu hanya untuk orang berakal. Tapi ingat akalnya. Akal yang mana? Karena ada akal goribi, ada akal ma'asi, ada akal ma'adi, ada akal kuliah, ada 7 akal yang harus kita gunakan. Itulah dalam kaidah mantek jami'un, mani'un, munakisun, mutoridun. Membuat kamu ta'rif. Arrofa yu'arifu ta'rif. Bagaimana kamu menjelaskan itu harus mengerti. Sehingga begitu kita mengerti. Oh ternyata kenapa Allah itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Yang satu pakai kasabah, yang satu iktasabah. Yang satu wajan adalah fa'ala, yang satu ifta'ala. Yang kenapa yang satunya menghasilkan asoba, yang satunya membutuhkan ijtihada. Bayangkan. Hanya untuk dosa itu membutuhkan ijtihada perjuangan. Maka kata Abah, sungguh bodoh orang itu takut dengan neraka. Sulit mencari neraka itu sebenarnya. Tapi manusia malah mencari Allah nyuruhnya yuridullah bikumul yusra. Kemudahan malah kamu mencari kesulitan. Nah, inilah persoalannya. Kamu sendiri yang mau repot-repot. Padahal tadi tafakur, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Kalau kamu ingin dibawa subhanallah di asur, nabimu Muhammad saja tawakul. Maka beliau menjadi hamba. Kok umatnya sok. Semua nyusun tahajud, merasa tahajud. Ada orang mursyid syariatnya dari dulu, sholatnya. Tapi kamu gak sadar siapa dirimu itu. Bukan di situ letaknya Muhammad. Semua ya. Inilah sahabat. Sekali lagi buat pertanyaan jadi Abah itu khususkan saja menjawab pertanyaan. Tadi karena ada yang bertanya, Bah boleh kamu menyampaikan? Nggak boleh. Kalau seandainya perutmu masih najis, kau keluarkan, najislah dia. Sesuatu yang batin tidak boleh dikeluarkan. Kecuali kepada orang yang sudah batin dia, sudah mati dohirnya. Cirinya mati dohirnya tadi. Hidupnya sudah asin kama sallallahu ilaika. Sudah tidak lagi memandang ini kafir, ini Hindu, ini Buddha. Sudah tidak. Sudah lagi tidak buta. Dia sudah jadi Yakub, dia sudah jadi Ayub, dia sudah jadi Yunus keluar dari perut ikannya. Kalau kamu masih di dalam perut itu menyampaikan ilmu hakikat, itulah tidak boleh. Pasti ujung-ujungnya pulus kamu itu.
ngejual liko, ngejual ini, ngejual isbat, ngejual apa, ngejual itu, ngejual itu. Itulah persoalan. Orang yang belum mati menyampaikan ilmu batin, mulus ujungnya. Akibatnya, hijab kepada yang menyampaikan dan hijab kepada yang mendengar. Tadi semua. Coba pahami. Ada lagi orang, wah nggak boleh. Iya boleh buat elu. Karena kalau elu yang menyampaikan pasti golei mangan. Kalau elu yang menyampaikan pasti golei duit. Masalahnya di situ. Uang dakwah aja masih cari duit kok kemana-mana. Maaf ya sahabat. Ini harus disampaikan, harus dijawab oleh Abah. Kata Abah juga. 40 tahun Abah berdakwah tidak pernah. Silahkan tanya. Kecuali kamu yang maksa. Karena menerima itu adalah tidak boleh menolak. Guru saya mengajarkan pada saya jangan pernah berharap. Jangan pernah meminta. Jangan apalagi punya tarif. Maka Abah 30 tahun, 35 tahun berdakwah. Silahkan tanya, mau kemanapun, negeri manapun, gua ongkos sendiri. Tiket sendiri, hotel sendiri. Maaf ya. Ini hanya untuk tadi menjawab pertanyaan tadi teman. Kalau belum kamu begitu, jangan kamu menyampaikan hakikat. Itu maksudnya. Jangan. Pasti kamu minta dihotelin hari semua. Ada rombongan ustadz katanya. Menyampaikan ilmu hakikat di Kalimantan. Bahwa anggota harus hotelnya, pesawatnya, duitnya. Astagfirullahaladzim. Itulah yang akhirnya mutanajis ilmu itu. Sahabat, pahami ya. Tadi semua. Ya. Nah, adapun sekarang tuh karena tadi ada Mas Hendra datang ke Abah membuat acara. Ya, membuat di hotel. Kemarin katanya ada biaya. Kata Abah, ini biaya apa? Kata Mas Hendra, itu di hotel, Bah. Kan untuk nyewa hotelnya sekian puluh juta. Belum makannya. Makan siang dan makan malam. Oh ya, saya bilang terserah kalau begitu. Karena saya tidak mau indikasi bahwa Abah saya itu sekarang cari duit. Enggak. Semua. Ya. Itu saja yang Abah sampaikan sekali lagi buat teman-teman tadi yang bertanya dari Kalsel. Bolehkah Abah menyampaikan ilmu hakikat? Tidak boleh. Sebelum kamu al-mutu qabla antamutu. Karena kamu nanti ujung-ujungnya mengharapkan pemberian. Semua ya. Maka sekarang banyak guru-guru ketakutan kehilangan murid. Semua. Karena kebongkar oleh Abah kebohongannya. Semua. Saya berhubungan dengan Allah. Semua. Ya, marilah kita realistik dalam hidup sahabat ya. Dan ingat guru itu dohir. Ingat itu ya. Ya, sekali lagi cari pada yang dohir. Karena yang batin semua guru itu ada pada yang dohir itu. Semua. Jangan ngimpi. Semua ya. Kenyang itu ada pada nasi, ingat itu. Asin itu ada pada garam. Itulah maka ada syariat, ada hakikat. Bagaimana kau mencari asin, nggak ada garamnya? Ya. Apalagi kamu belum sampai makomnya. Nah, kalau bagi Abah, dengan pengarsa Abah, selalu berhubungan semuanya. Tadi semua. Dohir. Nah, ini persoalannya. Silakan saja. Urus diri masing-masing. Tugas Abah saya tuh sampaikan. Tugas saya hanya menyampaikan, adapun silahkan. Abah sudah nggak sakit disesatkan, Abah nggak sakit dimurtadkan, orang mati kok, kata tadi nggak berpengaruh tadi semua ya, sahabat tidak apa-apa semua. Tidak ada Rasul yang nggak disesatkan kok, gitu kan. Maka Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah aja sampai pura-pura menggantikan Ali tidur, dikejar-kejar Abu Jahal. Nah inilah Abah saya pun, kalaupun dikejar Abu Jahal, namanya juga Abu Jahal. Bapaknya bodoh, ya sudah ngapa kamu capek-capek menghadapi orang bodoh, Abu Jahal. Ini kamu tuh harus mengerti istilah Aminah, Abu Jahal, Abu Lahab, tadi Adam, Ibrahim, itu ada makna syariat, ada makna hakikat, dan hakikatnya ada pada dirimu semuanya. Itulah kita harus mengerti dua-duanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari jiwa, raga, dari semua syariat, hakikat, dari Isra, Mi'raj, dari semua. Garam dan asin, gula dan manis, malam dan gelap, siang dan terang, jasad dan ruh, dunia akhirat, surga neraka. Kamu yang kayak begitu. Tuhan itu sedang bercerita apa sih sebenarnya? Ya udah sehat. Abah ada waktunya, pada saat waktunya juga pulang tadi semua. Karena tugas Abah hanya menyampaikan, adapun yang mau mendengar silahkan. Karena sekarang kata Abah juga sedang terjadi pergantian casing. Maka jangan aneh kalau ada musibah angin, matilah sekian puluh orang.
musibah banjir bandang, matilah sekian ribu orang. Kemudian terjadi perang, matilah sekian ribu orang. Karena memang sekarang sedang terjadi pergantian jasad. Tadi surat Al-An'am 133 kata Allah, kalau kamu tidak sadar-sadar, tidak bangun dari tidurmu, maka aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Dan kamu akan lahir dari keluarga orang lain. Jangan aneh nanti kamu lahir di Finlandia. Maka Abah sudah sampaikan kembali ke jamaah. Ada satu negara, dia penduduknya hanya berapa ratus ribu saja. Dia ada seorang raja yang kemudian dia menjamin semua rakyat. Kamu ngerti nggak siapa mereka itu? Itulah mereka yang sudah mendapatkan Jannatul Firdaus. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa di negara itu, tidak ada lagi ini, tidak ada lagi apa. Dan mereka tidak bekerja. Mereka itu hidup penuh kenikmatan, kesenangan. Tapi siap-siap kamu hari ini yang menolak lahir di Indonesia. Siap-siap lahir di Ghana, di Ethiopia, di Mali. Di mana untuk minum pun sehari 2 kali pun sudah hebat. Boro-boro bikin makanan enak. Neraka sudah nyata di dunia ini. Surga sudah nyata di dunia ini. Karena dunia inilah alam kenyataan dia. Alam syahadah, alam fisik. Asal kamu sudah mampu mengabkokkan semua ini. Supaya bako bersama Allah. Itu saja. Tentang hidup ini sesungguhnya. Kamu akan terus diulang. Semuanya. Tinggal surga atau neraka. Maka kata Abah. Ada orang yang miskin. Di kampung yang miskin. Tapi dia makrifat pada Allah. Dia terlahir calon sultan. Tapi Abah menyaksikan dia mati sebagai keluarga sultan. Tapi akan lahir dari jadi tukang batu di Gunung Kidul. Maaf. Akan maaf bagi Abah. Lahir jadi anjing, jadi babi, jadi apapun sudah melihat kok. Tadi, ayo. Sampai tahun 45 akan terjadi perang dunia ketiga. Manusia akan tadi burung tadi. Bagaimana Ababil itu akan datang membawa bom untuk memindahkan manusia alamnya, mengganti casing. Dan kamu itu bukan itu. Sama saja HP ini hanya casing. Casing ke 9, ke 10. Tapi singkatnya masih yang dulu. Itu saja kamu pahami tentang hidup ini. Ya. Karena Allah itu Khalik, maka dia harus bersama makhluk. Allah itu Razik, harus bersama manusia. Allah itu alamina, harus bersama ilmu. Makanya ilmu, iliyin, alam, ulama, amal. Nah itu coba paham itu. Maka alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alim wa dzaka ma'lum. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.